Halo pemirsa, kembali berjumpa di Nusantara Kini. Kami hadirkan informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya David Tobing, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Kawasan Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara masih direndam banjir rob. Pemerintah sampaikan stimulus ekonomi jelang pemberlakuan PPN 12% per 1 Januari 2025. PDIP pecat Jokowi, Gibran serta Bobi dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terpidana mati kasus narkoba Mary Jane dipulangkan ke Filipina pada hari Rabu nanti. Ya, petugas BPBD Jakarta Utara kerahkan 2 perahu untuk membantu aktivitas warga terdampak banjirop di kawasan Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Perahu karet ini digunakan untuk berangkat kerja maupun sekolah. Banjirop masih menggenangi kawasan Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Banjirop yang sudah terjadi sejak 4 hari terakhir menghambat aktivitas warga setempat. Pasalnya warga lebih memilih untuk tetap tinggal dan enggan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Menurut Komandan Pelaton BPBD Jakarta Utara Muhammad Zidan Firdaus, hingga Senin siang banjirop masih mengenangi 6 RT. 3 RT terdampak terletak di Kelurahan Marunda, sedangkan 3 RT lainnya di Kelurahan Pluit. Sementara untuk membantu warga beraktivitas, BPBD Jakarta Utara mengerahkan 2 perahu, yaitu 1 perahu karet dan 1 perahu plastik. Selain itu, petugas BPBD juga menyiagakan 5 hingga 7 personil tiap harinya untuk mengantisipasi adanya permintaan evakuasi. Ya, kita berkoordinasi ya dengan jajaran terkait. Kita juga standby perahu, standby personil. Jadi sewaktu-waktu ada permintaan untuk evakuasi, kita sudah siap. Kita standby sebenarnya untuk permintaan jika ada evakuasi ya, ada permintaan evakuasi. Namun ini juga digunakan untuk transportasi anak sekolah ya, untuk membantu anak sekolah. Ketinggian air banjirop bervariasi, mulai dari 10 cm hingga 1,5 cm. BPBD Jakarta Utara juga menghimbau, bila ada masyarakat yang menemukan keadaan gawat darurat, untuk segera menghubungi Jakarta Siaga 112. Layanan ini merupakan layanan pengaduan tanpa dikenakan biaya telepon. Sebastian Dimas, Jawa Post TV, Jakarta. Warga terdampak banjirop di kawasan Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara masih membutuhkan sejumlah bantuan. Selain makanan siap santap, warga terdampak juga membutuhkan pasokan air bersih. RW 22 merupakan kawasan yang paling parah terdampak banjirop. Di kawasan ini terdapat sekitar 11 RT dan ketinggian drop paling tinggi di RT 5 dan RT 10. Menurut salah satu warga terdampak, Novi, bantuan yang paling dibutuhkan untuk saat ini ialah makanan siap santap, obat-obatan, pasokan air bersih, dan peralatan sekolah bagi pelajar. Banjirop yang sudah menggenangi kawasan RW 22 selama 4 hari ini dikhawatirkan akan memunculkan berbagai macam penyakit seperti diare, sakit kulit, hingga demam. Selain membutuhkan sejumlah bantuan, warga juga meminta para pemangku kebijakan untuk mengambil langkah nyata agar banjirop dapat dicegah. Kalau untuk saat ini pertama ya mungkin konsumsi ya makanan, karena kan akses untuk cari makanan kan sangat susah ya keluarnya. Kedua mungkin dari anak-anak kebutuhan obat-obatan kayak vitamin gitu, obat-obat flu, obat-obat yang inilah yang berdampak kepada banjir ini. Seperti itu. Terus mungkin apalagi ya kayak air bersih juga, karena kan berpengaruh juga gitu loh. Karena mungkin nggak ada. BMKG melakukan modifikasi cuaca jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. BMKG bekerjasama dengan sejumlah pihak lainnya seperti BNPB dalam melakukan modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca ini dilakukan untuk meminimalisir terjadi bencana dan memudahkan mobilitas masyarakat yang hendak melaksanakan mudik pada momen Nataru 2024-2025. Ketua BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau masyarakat tetap waspada karena cuaca ekstrim masih terus berlanjut hingga 9 Januari 2025 mendatang.
Untuk memitigasi kondisi cuaca bersama dengan BNPB dan TNI Polri melakukan modifikasi cuaca terutama untuk titik-titik yang dikhawatirkan akan berdampak potensi bencana. Dan selain itu, sekali lagi kami mohon terus memonitor perkembangan informasi cuaca karena dari perakiraan dan prediksi kami menjelang Nataru hingga sekitar tanggal 9 Januari di beberapa wilayah terutama yang di jalur mudik juga mengalami peningkatan eskalasi cuaca. Namun terus saja memonitor perkembangan informasi terutama dari aplikasi Info BMKG yang juga terintegrasi dengan aplikasi. Beralih ke informasi lainnya, arus mudik Nataru diprediksi akan mencapai puncaknya pada 21 Desember dan 28 Desember. 110 juta orang diperkirakan akan mudik Nataru 2025. Kemungkinan akan terjadi di sekitar tanggal 21 karena itu adalah kegiatan mudik yang kemungkinan akan mencapai puncaknya karena anak-anak sekolah juga saat itu sudah libur, dan kemudian tanggal 28 Desember menjadi puncak arus mudik kedua. Sementara tentunya kita tahu bahwa kegiatan PAM Nataru tentunya adalah gabungan dari berbagai macam pengamanan, baik pengamanan yang terkait dengan masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik, demikian juga pengamanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah pada saat malam Natal dan juga pada saat Natal. Sebanyak 2.794 posko disiagakan di sejumlah titik selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Jumlah itu terdiri dari pos pelayanan dan pos pengamanan. Ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo usai menggelar rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan operasi lilin 2024 Senin pagi. Kapolri menyebut pos tersebut berada di rumah ibadah dan di sejumlah tempat wisata. Dari total 2.794 posko yang disiapkan, terdiri dari 1.852 pos pengamanan, 735 pos pelayanan, dan 207 pos terpadu. Nantinya posko akan mengamankan sebanyak 61.452 objek pengamanan, seperti gereja, pusat pemberbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata, maupun objek perayaan Tahun Baru. Dan sudah menyiapkan 2.794 posko, terdiri dari 1.852 pos PAM, 735 pos pelayanan, dan 207 pos terpadu untuk mengamankan 61.452 objek pengamanan, diantaranya gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata maupun objek perayaan Tahun Baru. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan posko mudik yang akan beroperasi pada 18 Desember hingga 5 Januari mendatang. Selain itu, menyiagakan layanan transportasi untuk memastikan kesiapan dan kelancaran libur Nataru. Sementara puncak arus mudik sendiri akan terjadi pada tanggal 21 dan 28 Desember 2024. Kementerian Perhubungan akan memulai penyiapan posko dari tanggal 18 Desember hingga tanggal 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi bahwa puncak arus mudik akan dimulai antara tanggal 20 dan 21 Desember. Yang telah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan saat ini adalah berupa beberapa sarana transportasi jalan, laut, kemudian udara, penyeberangan, dan kereta api diharapkan akan membantu dan melayani masyarakat dalam mudiknya. Pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca di bulan Desember.
dalam merencanakan perjalanannya agar memperhatikan kondisi cuaca. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI siap memberikan pengamanan dan rasa nyaman bagi masyarakat yang akan memanfaatkan momen Natal dan Tahun Baru 2024-2025. TNI akan mengerahkan sekitar 80.000 personel, baik itu Angkatan Darat, Laut maupun Udara untuk mengamankan momen Nataru, mulai dari objek vital seperti rumah ibadah maupun momen arus mudik bagi masyarakat. Kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, TNI menyiapkan 80.000 personil perbantuan kepada Polri yang terdiri dari personil Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Selain personil, TNI menyiapkan transportasi darat seperti truk, kemudian udara kita siapkan Boeing 737, Hercules, Kasada. MA tolak PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Anda sering mudah terasa capek, dada terasa sakit, kaki kesemutan dan baal, sering buang air kecil, lemah syahwat, dan menderita luka yang tak kunjung sembuh? Waspadalah, bisa jadi Anda terkena penyakit diabetes. Atasi segera penyakit diabetes Anda sekarang juga. Herbates, herbal diabetes Anda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumabiru, Surabaya. Total seberat 1 kg dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan pajak pertambahan nilai sebesar 12% akan mulai berlaku 1 Januari 2025. Ini akan disertai dengan fasilitas dan diskon PPN di sejumlah sektor lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berupaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan paket kebijakan ekonomi 2025. Salah satunya adalah kenaikan PPN 12% yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025 mendatang. Sementara barang yang dibebaskan PPN adalah komoditas sembako dan juga jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi, serta air. Di samping itu, paket kebijakan ekonomi 2025 terdapat fasilitas yang diberikan pemerintah seperti bantuan beras sebanyak 10 kg selama 2 bulan untuk keluarga penerima manfaat. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12%.
per 1 Januari. Namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Nah, kemudian bahan makanan lain dengan penerapan PPN 12% tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1% untuk barang kebutuhan pokok dan penting, yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%, kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi masing-masing tetap di... Pemerintah akan memberikan diskon listrik sebesar 50% bagi masyarakat selama 2 bulan terhitung sejak Januari 2025. Kebijakan ini pun merupakan paket stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah dalam rangka menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat di tengah pemberlakuan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Kebijakan tersebut berlaku bagi daya yang terpasang sebesar 450 volt ampere hingga 2200 VA. Rumah masyarakat dengan daya tersebut akan mendapatkan diskon 50% selama 2 bulan terhitung sejak Januari 2025. PT Perusahaan Listrik Negara PLN mencatat 99,5% pelanggan listrik masuk dalam golongan bebas pajak pertambahan nilai PPN untuk periode Januari-Februari 2025 mendatang. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyatakan hanya 400.000 dari total 84 juta pelanggan PLN yang dikenakan PPN tahun depan. Selain pembebasan PPN, PLN juga akan menerapkan diskon 50% tarif listrik untuk pelanggan dengan 2.200 watt ke bawah, menyasar 81,4 juta pelanggan. PPN-nya dibebaskan untuk pelanggan 99,5% dari pelanggan kami, dan juga ada diskon 50% untuk 97% pelanggan kami untuk bulan Januari Februari. Matur suwun. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi memecat Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan PDIP. Pengumuman pemecatan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Dirinya menjelaskan surat keterangan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi telah ditantangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam surat pemecatan tersebut menyatakan Joko Widodo telah melanggar ADART partai serta kode etik dan disiplin partai dengan melawan keputusan partai terkait dukungan di Pilpres. Selain itu, Jokowi juga dianggap telah melakukan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Selain memecat PDIP, juga melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP. Tak hanya memecat Jokowi, Gibran, Bobi, PDIP juga memecat 27 anggota yang dinilai melanggar ADART partai. DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Ya, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Mahkamah Agung tidak menemukan khilafan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim. Selain itu, novum atau bukti baru yang diajukan bukan temuan baru sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 263 ayat 2. Mahkamah Agung juga menjelaskan salah satu alasan 7 terpidana mengajukan PK karena terdapat khilafan atau kekeliruan
hakim dalam pemutusan perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi. Sementara itu, keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina kecewa dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak pengajuan peninjauan kembali. Seluruh keluarga terpidana menangis saat mendengarkan putusan MA melalui nonton bersama. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung memutuskan menolak upaya PK yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Salah satu keluarga terpidana sempat histeris dan tidak percaya akan putusan MA. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK lalu, namun putusan ditolak MA. Keluarga terpidana menyerahkan upaya hukum selanjutnya kepada tim kuasa hukum dari Peradi. Kecewa sih iya, kecewa iya. Tapi kita serahkan kepada pengacara aja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Untuk langkah upaya hukum ke depannya seperti apa Bu? Bersama pengacara? Kurang tahu, itu Bapak pengacara yang tahu. Kalau pertemuan terakhir sama teman-teman, gimana keluarga yang di lapas? Mereka berharap seperti apa? Berharap bisa pulang, bisa bebas, bisa dikabulkan PK-nya. Makanya kami sedih bukan karena kami yang di luar. Kami sedih yang di dalam. Mereka udah punya harapan untuk bebas, tapi PK-nya ditolak. Indonesia takluk 1-0 oleh Vietnam di AFF 2024. Selengkapnya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang, hanya di JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mengapa harus memilih kapsul Ajaibio 99? Kapsul Ajaibio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi, sehingga tiap kapsul Ajaibio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Karena adanya berkat kapsul Ajaibio 99, alhamdulillah segala penyakit sembuh semua.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, pihak rumah sakit memastikan pasangan suami istri yang mencoba bunuh diri karena terlilit pinjaman online di Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri mengalami keracunan jenis pestisida. Saat ini kondisi kesehatan salah satu korban menurun dan mendapatkan perawatan intensif di IGD RSUD Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri. Direktur RSUD Simpang 5 Gumul, Tony Widianto mengatakan di hari keempat dirawat, kesehatan Pak Sutri dan Nang Minaton mulai membaik. Namun secara psikologi, Pak Sutri tersebut belum stabil. Sebelumnya pasangan suami istri Danang Minatun, Pak Sutri asal Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, berusaha mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun bersama kedua anaknya, telah melewati masa kritis. Laporan yang kami terima saat ini keracunan sejenis organofosfat. Jadi posisi juga nggak ngerti. Jadi nanti biar kepolisian ya. Jadi kalau dari laporan yang kita terima, karena kita berdasarkan tanda-tanda fisik sudah kita antisipasi itu dan membaik memang. Jadi ya, warga desa di pesisir pantai Teluk, Kecamatan Labuan Pandeglang terganggu dengan bau sampah di lingkungannya. Warga di pesisir pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten terganggu dengan bau sampah menyengat di lingkungannya. Tumpukan sampah kerap menghiasi pesisir pantai Teluk saat musim hujan setiap tahunnya. Berbagai jenis sampah rumah tangga seperti sampah plastik menumpuk di sepanjang pantai. Tumpukan sampah ini merupakan kiriman dari beberapa desa yang terbawa arus banjir dari Sungai Cibama ke pantai Teluk Labuan. Penumpukan sampah terjadi hingga menutupi lapak para pedagang kaki lima. Warga mengaku sangat terganggu dengan hadirnya sampah-sampah tersebut. Gelombangnya tinggi, terus akibatnya hujan lebat, angin kencang, dan ini banjir dari gunung kali itu, nggak hujan karena nggak berhenti, jadi mengakibatkan banjir, membawa sampah ke sini. Terus ini sampah pada naik semua. Dan ini dari ke bawa arus banjir, bawa arus banjir dari desa lain. Sementara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang Winarno menyebut pembersihan sampah teluk sudah dilakukan secara bertahap dan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Sampah yang di teluk itu adalah kejadian yang berulang, manakala musim panas sampah-sampah yang terbawa ombak kembali ke teluk, dan itu berlaku tiap tahun. Dan kami bersama tim Oren atau Armada sudah melakukan dimulai tanggal 5 Desember kemarin, dan kita secara rutin 3 hari sekali selain mengangkut sampah yang diadakan ini juga melayani wajib retribusi yang ada di Desa Teluk, khususnya yang ada di Batako. Penumpukan sampah di pantai Teluk Labuan bukan hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga berpotensi menimbulkan penyakit. Warga dihimbau untuk waspada dan menerapkan pola hidup sehat. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Dari informasi lainnya, Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus penyeludupan narkotika resmi, dipulangkan ke negara asal Filipina pada Rabu dini hari. Penerbangan Mary Jane dijadwalkan menggunakan penerbangan Cebu Airlines melalui Terminal 2 Penerbangan Internasional dan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaksana tugas Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kemenko Kumham Gede Surya Matara mengatakan Mary Jane Fiesta Veloso tiba di Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta pada Senin pagi. Ia didampingi oleh 6 orang petugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 4 orang petugas dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta serta Kejaksaan Negeri Sleman. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan. Nyoman mengatakan proses tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain itu mengutamakan keamanan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembinaan Mary Jane yang akan kita laksanakan besok ya, yang laksanakan besok malam sekitar pukul 00.15 naik pesawat Cebu Airlines. Peristiwa kejadian kegiatan pengawalan yaitu pembinaan warga negara Filipina atas nama Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas 2. Sebelumnya pada hari Minggu 15 Desember 2024, 5 terpidana seumur hidup jaringan narkoba Bali 9 telah dipulangkan ke negara asalnya oleh Australia oleh pemerintah Indonesia Minggu 15 Desember 2024. Kelima narapidana itu adalah Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, C. Chen, Michael William Zugach, dan Martin Eric Stevens. Mereka dipulangkan pada Minggu pagi dan kini telah mendarat di Darwin, Australia. Penyerahan kelimanya dilakukan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Penandatanganan pengaturan praktis antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan 5 narapidana Bali 9 telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024 lalu. Indonesia diwakili oleh Menko Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke. Pemirsa, Timnas Indonesia takluk 1-0 dari Vietnam dalam pertandingan ketiga Grup B Asian Cup atau AFF 2024 yang dihelat di Viet Tri Stadium Minggu malam. Dalam laga ini, Timnas Muda Indonesia dipaksa untuk bermain bertahan sejak awal laga, di mana pada babak pertama tak ada satupun peluang yang dihasilkan oleh Timnas Indonesia dalam laga ini. Meski begitu, Vietnam juga tak mampu mencetak gol ke gawang Indonesia pada babak pertama pun berakhir 0-0. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia bermain agak menyerang dan membuahkan 2 peluang emas, namun belum membuahkan hasil. Memasuki menit ke-77, pertahanan Indonesia akhirnya jebol melalui sepakan Nguyen Quan Hai, dan gol ini menjadi gol satu-satunya dalam laga tersebut. Kekalahan ini membuat Indonesia berada di posisi kedua Grup B dengan raihan 4 poin di bawah Vietnam. Indonesia masih memiliki sisa pertandingan melawan Filipina 21 Desember mendatang. Pengamat sepak bola Binder Singh menilai wajar Indonesia kalah dengan Vietnam dengan skor tipis 1-0 di ajang ASEAN Cup atau AFF 2024 karena skuad timnas Indonesia yang diturunkan di turnamen ini adalah pemain-pemain muda dan jarang mendapatkan menit bermain di timnya. Meski demikian, Bung Binder mengapresiasi semangat timnas Indonesia yang menampilkan permainan yang baik meski melawan pemain-pemain senior yang telah memiliki banyak pengalaman. Dan kalau bagi saya teman-teman, wajar Indonesia kalah lawan Vietnam. Bukan saja karena di Piala AFF kali ini kita tahu bahwa skuad Garuda diisi atau diperkuat oleh mayoritas pemain-pemain muda yang usianya di bawah 22 tahun. Tapi juga para pemain muda ini jarang mendapatkan menit bermain juga di klub mereka masing-masing, di kompetisi domestik, di Liga 1 ya. Jadi ya saya pikir pada saat mereka harus berjuang di sebuah turnamen internasional yang merupakan level senior, ya wajar lah jika para pemain akan kesulitan, apalagi pada saat berhadapan dengan salah satu tim yang difavoritkan untuk menjadi juara
yaitu Vietnam, dan di kandang Vietnam pula. Tapi ya sisi positifnya para pemain timnas kita fighting spiritnya luar biasa kan. Artinya sebetulnya mereka mencoba untuk mendapatkan minimal 1 poin lah di kandang Vietnam. Tapi ya kelihatan dari segi kualitas kalah dari para pemain Vietnam yang memang jauh lebih berpengalaman. Manfaatkan limbah kompor tanah menjadi kompor gas. Informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Prusifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prusifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prusifa ini. Ingin sehat? Minum Prusifa. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ya, berawal dari keresahan dan menumpuknya kompor minyak yang tidak digunakan di lingkungannya, seorang warga Dusun Kerajaan, Desa Jejak, Kecamatan Gambiran, menyulap kompor-kompor minyak tersebut menjadi kompor gas dengan nilai jual tinggi. Yogi Dulur Darmanto, 50 tahun, warga Dusun Kerajaan, Desa Jejak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, kang bisa ndadekaken kompor lengo gas dadi kompor gas kelawan rega kang dhuwur. Jeriyane, ide iku mau metu tepake yani iki ngerasa sing serantan, deleng kompor lengo duwene rabine lan warga liyane hang numpuk ring mburi umiahe lan gudang. Teko barang sing kanggo iku mau, yani ngerancang kompor lengo dadi kompor gas. Sawise bisa nggawe kompor gas, yani langsung nawakaken yang warga lan cumpune akeh hang demen lan malah akeh pesenan. Malah ring tahun 2013, saulan yani iki bisa oleh untung sampai atusan juta mergo akeh pesenan kang yani terima.
Kanggo rego kompor gas gawenan iku mau didol kelawan rego 450.000 biain. Naming kadung kompor digawa dewek ambi wong kang pesen mong dirgani 350.000 biain. Naming tepak ono pandemi COVID-19 ring saulan iyane mung nerima pesenan 10 kompor gas. Iku krana wis mangkat soro golek kompor lengo gas kang jenise hok lan bahan kanggo gawe kompor gas regone uga sering ganti-ganti. Deni Eka, CTV. Ya, jika Anda berkunjung ke Desa Wisata Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Anda bisa menyaksikan pertunjukan seniman alat musik saluang. Tak hanya itu, Anda bisa melihat pembuatan alat musik tersebut. Sarupikulah aktivitas keseharian Safarizal bersama sejumlah kawannya di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Setiap harinya ia menampilkan keahlian bermain alat musik tradisional Minangkabau saluang di sebuah pondok di desa terindah di dunia tersebut. Otomatis penampilan Safarizal itu menjadi perhatian masyarakat jo pengunjung Nagari Pariangan. Mendengar harmoni dari alat musik itu membuat setiap pengunjung yang datang ke Nagari Pariangan pasti ingat jo rindu ke kampung halamannya. Terutama untuk perantau dan hanya bisa sesekali pulang kampung. Safarizal bin Suwarno juga merupakan pengrajin pembuat alat musik saluang. Ia mengaku setiap hari mampu membuat 5-7 alat musik. Tergantung kesulitan jo jenis alat musik nan ia buat. Dek sebab itu, sembari menghibur wisatawan yang datang, ia juga membawa sejumlah saluang untuk dijual. Kesadaran Pak, aku membuat eko, menggalai eko di samping itu, di kedai, di samping di kedai Pak, di pariwisata. Di pariwisata aku istilahnya mencari lah tradisi awak kau dan orang kampung nala lamo di Jawa tu di Jakarta nanti di pokoknya di perantauan. Kadang-kadangnya lah tua di perantauan pulangnya sekali-sekali ke Nagari tua Pariangan. Kadang ada ambuhan sarueh talang ko atau basaluang atau babansi tasinta artinya untuk kemari. Selain membuat alat musik saluang, Safarizal juga membuat beberapa jenis alat musik lainnya sarupa bansi jo saruliang. Untuk cek buah saluang dijual 100.000 hingga 200.000 rupiah tergantung jenis jo ukiran di alat musik itu sendiri. Dari Tanah Datar, Afriandi, Padang TV. Aku berbudaya maka aku ada, selengkapnya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang, hanya di JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Gemuruh modernisasi tak membuat warga desa Lamelera, Nusa Tenggara Timur kehilangan jati diri. Agar tidak melupakan akar budayanya, mereka terus melestarikan tradisi turun-temurun menombak paus dan pasar barter. Desa Lamelera terletak di selatan Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa. Hidup di pesisir pantai membuat masyarakat Desa Lamelera menjadikan kegiatan berburu ikan paus sebagai pekerjaan. Tulang belulang berukuran besar menjadi tanda bahwa aktivitas berburu paus merupakan tradisi menahun. Bagi warga Lamelera, berburu paus sudah menjadi bagian dari budaya, kepercayaan, dan penggerak sektor ekonomi. Aktivitas berburu ikan dilakukan penduduk Lamelera setiap hari, kecuali hari Minggu, karena mereka beribadah. Salah satunya dilakukan warga bernama Butun. Pukul 7 pagi menjadi awalnya untuk menuju lautan lepas. Selain ikan paus, Butun juga berburu ikan besar lainnya, seperti pari, hiu, dan lumba-lumba. Butun telah menjadi Lamafa selama 5 tahun. Lamafa merupakan julukan untuk penombak paus. Lamafa dipilih berdasarkan ketangkasan, kekuatan, dan ketangguhannya saat melawan paus. Karena beresiko tinggi, tidak separah penduduk Lamelera bisa menjadi Lamafa. Dari temurun saya punya, tapi dari pengalaman. Yang karena selama ini kan yang jurutikam itu dari keturunan. Tapi karena kemauan saya, akhirnya saya jadi jurutikam. Sebelumnya Butun hanya menjadi seorang matros atau anak buah kapal. Menjadi seorang Lamafa tidaklah mudah. Salah satu tantangan Lamafa adalah ketika harus mengambil patahan tempuling yang berada di tubuh paus yang menyelam. Ada kalanya ketika menombak paus, tempuling patah akibat kekuatan manuver sang paus. Selain itu, Lamafa harus menguasai karakter ikan yang diburu dan mengetahui pergerakan arus dan angin laut. Teknik berburu paus berbeda dengan teknik berburu ikan besar lainnya. Contohnya kalau umpan andor naik itu berarti ikannya semua juga naik. Tapi kalau tidak juga tidak. Tapi kalau dorong lompat di sebelah barat, tapi mainnya di sana di timur. Jadi dorong lompat situ tapi tidak boleh ke sana. Kita harus kembali ke sini. Terus pari juga sama. Kalau dia banting ke sini, berarti sebentar dia mainnya itu dia sana. Dalam berburu paus, Lamafa dibekali tempuling, yakni tombak khusus untuk menembus kulit paus yang tebal. Panjang tempuling sekitar 4 meter, dilengkapi mata tombak dari besi sepanjang 30 cm. Pada ujung gagang tempuling diberi ikatan tali yang cukup kuat yang digunakan untuk menarik badan paus yang berhasil ditombak.
Bagian paus yang biasa diincar Lamafa adalah kepala. Mereka loncat dari perahu dengan mata tombak terhunus menuju tempurung kepala paus. Perahu yang digunakan pun perahu khusus yang disebut paledang. Perahu ini tak dilengkapi motor seperti perahu kebanyakan, agar tidak melukai paus saat berburu. Di kiri dan kanan paledang ada rentangan kayu sebagai penyeimbang sekaligus sebagai pijakan kaki penumbak saat berburu. Untuk melaju ke tengah laut, paledang mengandalkan layar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Jurumudi harus mahir mengarahkan perahu itu menuju paus sasaran. Ada beberapa teknik yang harus diperhatikan Lamafa bila ingin berburu paus. Namun tidak jarang Lamafa gagal mendapat buruan meski sudah melaut seharian. Cara untuk menikamnya itu bagaimana? Bambunya itu lepasnya bagaimana baru lompat. Dan itu kalau kita dapat kesalahan berarti malam pulang dari laut itu kalau sepertinya contohnya saya kalau pulang dari laut kalau ada kesalahan berarti saya malamnya saya ke guru. Inilah guru yang dimaksud Butun. Mateus Daeng Bang adalah seorang Lamafa senior di Lamalera. 26 tahun sudah Mateus menjadi juru tikam. Kepiawaiannya berburu ia bagikan ke Lamafa lainnya. Tak hanya mengajarkan teori, Mateus juga ikut mendampingi langsung saat berburu ikan paus. Kita punya anak-anak yang sekarang generasi itu ada kalanya takut itu, tapi saya omong mereka bilang jangan takut. Di belakangmu ada saya. Saya tetap dorong, biar saya peledang lain. Tapi sebentar itu kamu pulang itu, saya omong dengan pemilik peledang. Dia tikam salah itu lepas. Mungkin berdirinya tidak kuat. Nanti ada hari besoknya. Baru dia kuat itu pasti ikan itu kita dapat. Selain tradisi menombak paus, warga Lamalera juga masih melestarikan tradisi jual beli dengan cara barter atau menukarkan barang dengan barang. Warga memanfaatkan hasil tangkapan laut untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya menjual di pasar barter. Pasar barter dilaksanakan seminggu sekali pada Kamis pagi. Di pasar ini, warga Lamalera bertukar hasil laut dengan hasil bumi yang dibawa warga dari gunung. Biasanya satu potong ikan paus kering dapat ditukar dengan satu sisir buah pisang. Jika dirupiahkan, 3 potong ikan kering dijual seharga Rp50.000. Seperti masyarakat Lamalera lainnya, Paulus Stanislaus Atakbelen juga menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Namun di usianya yang sudah tidak muda, Paulus hanya melaut saat mendengar teriakan baleo yang artinya ada paus terlihat di laut. Saat tidak melaut, ia membuat kerajinan tangan berupa cincin berbahan gigi paus. Mengolah gigi paus dipilih lantaran hasil olahannya diminati banyak orang, serta menambah penghasilan. Satu cincin gigi paus dibanderol dengan harga Rp300.000 hingga Rp500.000. Melaut itu adalah kehidupan ibu dari Lamalera. Laut itulah yang menghidupkan masyarakat Lamalera. Cuman minta supaya kehidupan orang Lamalera dengan laut yang sebagai nafas kami orang Lamalera itu jangan diganggu. Hanya itu saja. Jangan diganggu. Itu harapan saya. Biarkanlah kami bekerja seperti apa yang kami lakukan sekarang untuk bisa menghidupkan keluarga kami. Bagi warga Lamalera, paus merupakan berkah yang dikirim untuk menjaga kehidupan dan kelestarian budaya kampung yang secara turun-temurun dijaga istiadatnya. Mempertahankan budaya itu indah supaya manusia bisa mengenal dirinya sendiri dan tidak tercerabut dari akar budayanya. Pemkot Tangerang ubah sampah jadi pengganti batu bara dan pupuk. Informasinya usai jeda.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh. Alhamdulillah, atas izin Allah sudah banyak yang merasakan manfaat dari Healthic ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa merasakan manfaatnya seperti mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam bentuk dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ya, tingginya volume sampah di Kota Tangerang mendorong masyarakat berinovasi untuk mengurangi sampah di daerah tersebut. Melalui sistem Refuse Terrified Fuel atau RTF, gunung sampah di TPA Rawakucing memiliki nilai ekonomis karena bisa diubah sebagai pengganti bahan bakar, batu bara, dan pupuk. Mesin Refuse Fuel atau RDF yang berlokasi di TPA Rawakucing, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, terus berproduksi dalam menghasilkan sampah menjadi nilai ekonomis. Alur RDF ini sendiri memiliki dua lini produksi, dari pengiriman sampah, pemilihan sampah organik dan non-organik yang dilakukan secara manual, dan selanjutnya masuk ke mesin pencacah. Saat ini pemerintah Kota Tangerang telah membangun kerjasama dengan salah satu perusahaan semen untuk menyuplai sampah RDF sebagai pengganti bahan bakar batu bara di perusahaan tersebut. Sementara itu, melalui inovasi baru ini untuk setiap satu mesin RDF sedikitnya dapat mengelola sampah hingga 25 ton per hari, sehingga dapat mengurangi tingginya volume sampah yang ada di Kota Tangerang. Kepala Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Iwan, mengatakan untuk setiap lini produksi RDF melibatkan petugas hingga 15 orang yang membantu di bagian pemilahan hingga hasil akhir. Ya, Kota Tangerang melalui TPA Rawakucing terus melakukan pengolahan sampah. Langkah-langkah kita lakukan yang terbaru adalah menggunakan teknologi RDF. Teknologi ini sampah-sampah dari wilayah, dari sumber kita lakukan supply ke area RDF, lalu dipilih secara manual, diambil yang ekonomis dan diambil yang berbahaya untuk mesin seperti kayu, besi, batu dan lain-lainnya. Hasil yang pertama itu berupa RDF yang dari anorganik, hasil yang kedua yaitu dari organik itu berupa pupuk. Nah, pupuk ini yang nanti akan kita bagikan kepada masyarakat secara gratis. TPA Rawakucing di Kota Tangerang telah beroperasi sejak tahun 1992 silam.
Berdiri di lahan seluas 34,8 hektar yang menampung sampah dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan dengan rata-rata 1.500 ton sampah setiap harinya. Hakim Najili, Jawa Pos TV, Tangerang, Banten. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Kini hari ini. Saya David Tobing dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.